Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya rahayu. Selamat berjumpa lagi dengan kami, Agung dan Ki Andri. Kita akan membabat pusaka sekaligus unboxing mengenai beberapa pusakanya. Untuk malam ini kita ada dua pusaka. Kita langsung unboxing saja, kemudian kita babat. Sebelumnya bro, ini saya dapat kiriman dari Dek Vicky Wijaya, ada di episode yang ketiga. Jadi saya memahari dengan harga yang terjangkau. Warung-warungnya kali ini katanya, kalau dilihat dari sandangannya Jejeran Solo, dari kayunya kayu Timoho, parangkanya Gayaman Surakarta Solo. Ini dilihat dari tampingannya ringan, pertama melihat besinya dulu Pak. Besinya agak kebiru-biruan. Melihat dari besi yang semu biru ini adalah besi yang sangat matang, tempaannya bagus. Dilihat seperti ini masih utuh. Lotnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lot 9. Kemudian kita lihat panjangnya Pak ya. Panjangnya 30 cm segini ya, dari sini. Oke. Sekitar 36,5. Panjangnya 36,5. Hampir 37. Ya 37. Kemudian dilihat dari dapur, ini dapurnya naga primitif Pak. Model seperti ini adalah model gelandangan. Ada ekornya ke atas menghilang, berarti nogo siluman. Jadi nogo siluman primitif gelandangan. Tetapi yang aneh adalah sampingannya ringan. Kemudian bentuk loknya yang seperti ini dikas dari Majapahit. Didukung juga oleh pamornya yang dipastik sekitar terlihat seperti itu. Tapi kita lihat dulu dari dapurnya Pak. Jadi dapurnya dapur nogo siluman primitif khas Blambangan. Ini kelihatan sekali di sini. Jadi kita lihat besinya juga kelihatan tua, biru, tempaannya utuh. Dimensinya panjang. Nah, ini aneh nih Pak. Aneh menurut saya. Anehnya karena dengan dapur Blambangan, gaya besinya itu Majapahitan, tapi dimensinya kalau Majapahit kan sekitar 34 gitu ya, 35 maksimal gitu kan maksimal. sepengetahuan saya, pada umumnya 35. Kemudian ada mendaknya ini kayak dari perak ini Pak. Di perak ini lawasan, cuma
yang kurang pas ya. Kita lihat besinya ya Pak ya. Besi besinya terlihat oval, jadi bukan singosari ya. Singosari itu biasanya kotak ya. Ini ngikutin gaya Majapahit. Oval tapi agak ke bawah juga oval. Ini bawahnya belum bulat. Di sini besinya masih utuh. Ini ada gerenang Utuh tapi kropos memang karena usia. apa itu maksudnya ya sekitar 75-80% lah. Nah, di ujung sini agak sedikit terkikis oleh korosi, oksidasi karat yang mungkin kalau umurnya kalau ditanggung ya sekitar tahun 1200-an ya. 129 394 awal-awal Majapahit Awal-awal Majapahit. dan awal-awal Kemudian juga di sini terlihat Jampungan. ya dari logonya ini, janggutnya ini juga masih sambung walaupun tipis sekali Pak. Iya, tidak puput ya berarti. Tidak puput. Tuh. Nah, kemudian kita ke arah pamornya. Pamornya ini ceprat-ceprit khas Majapahitan. Ini di sini ada kenongo, di sini ada, kalau saya melihat malah ya, yang bawah sini kelihatan pamor, yang sini udah ceprat-ceprit kenongo ceprit lah, kan gitu lah. Nah, kenongo ceprit ini juga salah satu ciri khas Majapahit. Jadi cepritnya. Jadi kalau kita ingat ada model Majapahitnya, ada dimensi dan dapur khas Blambangan. Ini ada setengah Blambangan, setengah Majapahit. Kalau saya lihat mungkin kita ingat cerita Empu Supo yang diputus oleh Raja Majapahit karena Raja Blambangan mencuri pusaka Majapahit, yaitu pusaka Sengkelat gitu ya. Ada cerita Sengkelat, ada cerita Sumelang Gandring, tapi saya lebih cenderung ke Sumelang Gandring. Nah, jadi di sini terlihat bahwa empu-empu di Majapahit itu bisa mobile ke Blambangan, atau empu Blambangan juga mencari kesempatan atau usaha di Majapahit, atau juga bisa salah satunya itu orang Majapahit atau orang Blambangan pesen di empu Majapahit atau sebaliknya seperti itu. Yang jelas antara Majapahit dan Blambangan ini ditemukan di mana Pak? Bondowoso. Bondowoso termasuk wilayah, Menurut cerita Deviki, Bondowoso. nah, itu termasuk Asia. wilayah kekuasaan Majapahit, Blambangan maksud saya. Nah, sehingga di sini antara pengaruh Majapahit dan Blambangan kuat. Mau disebut keris Blambangan oke, mau disebut keris Majapahit juga bisa. Tapi kalau Majapahit dengan ukuran segini tidak masuk. Jadi lebih tepatnya keris Blambangan dengan gaya atau bikinan empu Majapahit. Kemungkinan nanggung ini seperti itu Pak. Iya. Jadi kalau kita berbicara masalah tangguh gitu ya, yang disengguh itu artinya kan kira-kira. Cuman kira-kiranya itu Bisa salah, bisa benar. ada reasoningnya, namun tidak terlalu jauh gitu kan. Iya. Kalau dilihat dari tempat besinya, warna besinya, gentingannya juga ya tadi ya, Iya. gentingannya, kemudian lebar wilahnya, pasikutannya wingit. Jadi artinya lebar wilah itu Majapahit itu di bawah 2 cm. Kemudian panjangnya, panjang dimensi panjang di bawah 35, namun ini 36,5. Berarti sudah ada faktor tangguh lain di dalam keris ini. Kalau kita reasoningkan, berarti ini tadi ada pengaruh dari
belambangannya. Kalau ini ke Singosari jelas tidak mungkin karena tidak seluruhnya oval, hanya pangkalnya saja, kemudian bulat. Gonjonya gonjo wilut, ini juga ciri khas Majapahitan. Kemudian tadi dikatakan logo siluman primitif karena masih primitif naganya. Biasanya juga ada sumpalan berupa berlian atau emas, tapi ini tidak ada. Itu tidak merupakan sebuah keharusan karena biasanya empu itu membuat atau mungkin susulan dibuat ada sumpalan atau mungkin lidah-lidahan atau katakanlah mut-mutan, itu kaitan terkait dengan esoterisnya saja. Ada yang senang, ada yang juga tidak senang. Nah sekarang dari lotnya Pak, Lot 9, kalau menurut sampean lot 9, kalau kita berbicara dapur itu ada bentuknya logo siluman, itu artinya ya untuk kewibawaan ya. Orang pengen kekuasaan, wibawa, popularitas itu arahnya ke situ. Yang kedua terkait juga kan kalau keris itu kan harapan, sekali ini ada doa dari si pemesan maupun ibu membuat keris itu memiliki tujuan, harapannya dengan bentuk simbol. Orang Jawa penuh dengan simbolnya dengan dapur bentuk naga, berarti ke arah kewibawaan. Sedangkan tadi kenowo jeprit ya, kan jeprit itu karena memang jeprit gitu ya. Bahkan yang sebelahnya pun bukan kenowo saya lihat itu, bukan, Lebih banyak ke sekar mayang ya. itu kan lebih kepada pengasihan ya Pak ya. Dia tarik popularitas, kewibawaan, Jadi kewibawanya seperti itu. Jadi kalau dulu ada yang punya penguasa itu perlu dukungan masyarakat, dukungan rakyat agar dicintai rakyatnya. Mungkin harapannya dia sebagai pimpinan, ini kan pegangannya kalau pedagang, petani nggak mungkin Pak pegang ini, Sesuaikan dengan profesinya. nah, sesuai dengan profesi, sehingga tujuannya ini harapannya biasa dipakai oleh para punggawa kerajaan, orang-orang yang memiliki kedudukan jabatan tertentu supaya dia disukai oleh rakyatnya. Mungkin tujuannya Kalau sudah urubala, punggawa, kayaknya enggak. Kalau Kalau untuk naga era saat itu loh ya. ini Era dilihat Majapahit. dari ilmu tangguh, ilmu dapur, karena pada saat itu tahun 1200-an itu di Jawa pada umumnya itu masih kental dengan nuansa kasta. Tidak mungkin kasta sudra itu mempunyai ini, karena mereka lebih kepada mencari rezeki, naik apa. Tapi kalau ini lebih sudah orang yang memiliki harapannya adalah dicintai rakyatnya, pimpinan yang dicintai rakyatnya. Nah, ini mungkin kalau orang mau pilihan dan sudah lagi ada pesta demokrasi kampanye, itu bisa doanya ke situ Pak. Iya. Ini kan ya bisa enggak, tergantung dari mana kita melihat. Tapi kalau dari ilmu Pak Dumungan ini ya bisa ke arah situ. Sekali lagi pemegangnya memiliki harapan, pemesannya empu dan pemesannya memiliki doa yang diharapkan. Dia sebagai pimpinan atau punggawa memiliki dicintai oleh rakyatnya. Mungkin itu Pak dari saya. Saya nambahin ya, karena ini nogo, tapi nogonya ini nogo siluman. Artinya badan naganya ini seolah-olah menghilang atau berbaur dengan odo-odo yang di tengah ini. Jadi seolah-olah menghilang sehingga dikatakan nogo siluman atau nogo siluman. Kalau menurut saya filosofis nogo siluman selain terkait kadigdayan, jadi bukan hanya kawibawaan tapi juga kadigdayan, dia juga diharapkan pemimpin yang rendah hati. Sebenarnya siluman itu menghilang, seolah-olah menghilang, artinya itu rendah hati, jadi tidak tiran, tidak berlaku tiran, semena-mena, Tidak sombong, tidak ujub. Mungkin kalau beberapa tokoh kita, tokoh nasional atau mungkin leluhur kita cerita-cerita
yang memegang logo siluman itu banyak ya. Ada seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, memang tidak ditangkap karena kerisnya logo siluman, doanya supaya selalu bisa lolos ya gitu. Ada cerita juga sih itu, jadi tentang Jenderal Sudirman di sini ya. Kalau kita cerita Jenderal Sudirman di suatu daerah tertentu ketika melakukan perang gerilya, logo siluman beliau dibuka dari warangkanya sehingga Belanda tidak mengetahui atau tidak bisa mencapai lokasi satu desa itu. Jadi memang esoterisnya seperti itu ya. Jadi ada beberapa esoteris yang kuat itu jangankan untuk diri sendiri atau orang sekitar, tapi sudah bisa mencapai lingkup suatu daerah tertentu. Itu dipercaya seperti itu. Iya. Dari Tergantung dari esoterisnya. jadi saya lihat ini keris ini aneh Pak, aneh tapi langka. Kalau kaitan dengan eksoterisnya, ya tadi terkait dengan dimensinya ya, dengan dimensi, termasuk pasikutan yang tampaknya, gitu kan. Penampakannya pasikutan itu kalau Majapahit wingit, ini terlihat wingit, tapi tidak birowo. Kalau birowo kan Singasari, ini wingit. Sekilas Apalagi kalau diwarangi yang kuat gitu ya, warangan yang kuat, tapi ini sudah diwarangi katanya. Nanti akan tampak terlihat pamor-pamornya dan kemudian terlihat kesan primitif logonya sehingga menjadi semakin wingit terhadap pusaka ini. Ini kelas pusaka kalau menurut saya sudah. Oke, bagus Pak. Mungkin ada hal yang lain terkait dengan pamor tadi juga. Kalau dia berbeda dalam satu keris antara side A dan side B, itu bisa dikategorikan pamor slewa. Namun kalau untuk salah satu saja, artinya satunya keleng, satunya ada pamor, pamornya apa saja, itu disebut pamor tangkis. Kemudian kalau dalam satu side A saja, ini ada beberapa pamor yang berbeda, itu bisa dihitung. Saya dua pamor berarti dwi pamor, 3 pamor itu tri pamor, dan seterusnya. Di sini jelas kenongo, namun sebagian sudah banyak yang aus dan banyak cepitnya juga karena ngintip ya. Ngintip. Kemudian juga di sini ada berbeda di side yang A, ini malah ke arah tadi mungkin sekarang mayang ini kayaknya. Iya. Ini sangat unik. Dan di daerah Sorsoran ini pamornya mungkin ada rujuk gundolanya nih kayaknya deh. Mungkin bisa kita amati lagi ya, nanti sesama ya. Bisa diperhatikan lagi. Bisa diperhatikan lagi. Untuk bisa kayak tulisan Allah ya Pak ya. Tiap orang berbeda-beda sih. Iya. Mungkin sampai bisa mendeteksi imajinasinya terlalu tinggi mungkin kan biar gimana gitu. Tapi menurut saya sih secara umum ini sudah rujuk gundol itu bisa dilihat, iya bisa dilihat tampak. karena artinya di sini ini merupakan suatu keris kalau merupakan pandangan saya melihat ini orisinil sangat unik mungkin di daerah perbatasan antara Belambangan Majapahit atau orang Belambangan masih di kampung Majapahit atau sebaliknya bisa juga, tapi pengaruh Belambangannya kuat dan gaya pasikutannya, besinya, pamornya adalah Majapahit. Ya, mungkin kesimpulannya seperti itu. Kemudian perlu kita tambahkan juga, kalau kita berbicara mengenai masalah eksoterisnya ya, tadi esoteris juga. Kalau esoteris bisa buru-buru rasakan, buru-buru lihat dari video nanti yang akan kita upload, mungkin bisa itu merasakan juga energinya. Kalau dari sisi eksoterisnya, saya pikir sudah nyata terlihat ini ya. Ini 70-80% keutuhannya, bahkan bisa 80-an, kalau 70 kayaknya enggak deh. Ini udah utuh banget, ini grillnya terlihat. Saya pikir cukup untuk pembabaran pusaka kita kali ini. Misalnya ada kata-kata kita yang salah atau penjelasan
edukasi kita, katakanlah sharing kita ada kekurangan, mohon dimaafkan. Setidaknya dengan pembabaran pusaka ini kita ingin ada manfaat yang bisa kita ambil di dalamnya. Oke, Pak. Oke, cukup sekian. Salam sehat, salam budaya, tetap semangat. Bye bye.